hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat tarawih secara detail dari malam pertama sampai malam ke-30 yang ada di kitab Durratun Nasihin. Itu hadisnya bermasalah, jangan disebarkan, tidak boleh. Kenapa? Karena hadis itu tidak ada sanadnya, padahal sanad ini adalah syarat mutlak dari suatu hadis untuk bisa disampaikan. Begitu, itu kaidah dasar di dalam ilmu hadis. Fa'alal mu'min ayya'tamid 'alal isnad fi naqlil akhbari wal ahadits. Wajib hukumnya bagi semua orang mukmin untuk berpegang teguh kepada sanad dalam menyampaikan hadis. Jadi kalau ada sanadnya, kita cek dulu nanti ini hadisnya dalam kategori sahih, hasan atau dhaif dan lain-lain, baru bisa disampaikan. Kalau tidak ada sanadnya ya tidak bisa disampaikan gitu. Kenapa? Karena hadis tentang tarawih yang ada di Durratun Nasihin itu di kitab lain tidak ada soalnya. Di Durratun Nasihin itu tidak ada sanadnya, begitu. Di kitab lain tidak ada. Makanya para ulama mengindikasikan ini salah satu hadis palsu. Kalau memang hadis ini ada dari zaman Nabi Muhammad bersabda seperti itu, kenapa imam-imam yang lain kok tidak ada yang memasang hadis itu di kitabnya? Al-Ghazali, An-Nawawi, As-Suyuti, Al-Asqalani, semuanya kok tidak ada di kitab-kitab mereka itu. Hadis ini kok hanya ada di Durratun Nasihin. Makanya hadis ini terindikasi palsu. Yang paling fatal ya masalah sanad, karena ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, jelas itu tidak bisa disebarkan. Kalau Anda ngotot, cari dulu sanadnya. Kalau sanadnya ada, monggo silakan disebarkan. Kalau tidak ada, ya jangan ngotot. Harus terima bahwa hadis ini tidak ada sanadnya. Yang kedua, kenapa hadis ini oleh para ulama diindikasikan palsu? Secara matan, secara lafaz agak janggal. Karena di situ langsung menyebut kata tarawih, begitu. Padahal kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata tarawih ini muncul di zaman sahabat. Asal katanya tarawihatun, artinya istirahat. Karena para sahabat pada waktu melakukan sholat tarawih ini banyak istirahat, maka dinamakan sholat tarawih. Di zaman Nabi itu sholat tarawih hanya dilakukan 3 malam. Setelah itu Nabi Muhammad tidak keluar lagi untuk melakukan sholat tarawih karena takut diwajibkan. Jadi istilah tarawih belum ada di zaman Nabi, baru muncul di zaman sahabat. Setelah Sayyidina Umar memprakarsai sholat tarawih berjemaah 1 bulan penuh, baru muncul istilah tarawih. Jadi kalau ada hadis yang langsung dibangsakan kepada Nabi, dimarfu'kan kepada Nabi menggunakan kata tarawih, itu jelas hadisnya dipertanyakan. Apa mungkin ini dari Nabi atau bukan? Gitu loh. Yang ketiga, indikasi kepalsuannya itu dari isinya. Isinya itu terlalu luar biasa. Untuk ukuran sholat sunnah yang level di bawah sholat rawatib, sholat tarawih kan derajatnya di bawah sholat rawatib, itu di hadis yang di Durratun Nasihin itu pahalanya terlalu luar biasa. Coba, saya masih ingat di malam ke-17. Jadi apabila ada orang bertarawih di malam ke-17 dapat pahala seperti pahalanya para nabi. Waduh, bukan main pahalanya itu, dapat pahala seperti pahalanya para nabi. Kalau bertarawih di malam ke-29 itu dapat pahala seperti orang haji 1000 kali. Coba. Makanya para ulama mengindikasikan ini hadis palsu. Karena untuk pekerjaan yang biasa saja, tapi pahalanya kok terlalu luar biasa. Ini salah satu indikasi dari hadis palsu. Begitu. Yang paling fatal ya masalah sanad. Seandainya ada sanadnya, bisa kita teliti kekuatan sanadnya, baru nanti kita bahas ini bisa dipakai apa enggak. Kalau dhaif pun bisa dipakai. Kalau dhaif pun bisa dipakai karena ini kan fadhailul amal, hanya urusan masalah kesunatan begitu, tidak ada hubungannya dengan hukum, tidak ada hubungannya dengan akidah, hanya masalah barang sunat. Dhaif pun bisa dipakai. Masalahnya ini tidak ada sanadnya gitu. Jadi sama sekali tidak bisa dipakai. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berbohong membawa namaku, maka silakan tempati tempatnya di neraka. Jadi kalau memang hadis ini tidak ada sanadnya, apalagi terindikasi palsu, sengaja disebarkan, awas, hati-hati. Takut kita masuk kepada kategori yang disabdakan oleh Nabi. Sebagian orang berkata, tapi saya husnudzon pada pengarangnya kitab Durratun Nasihin karena insya Allah beliau sudah meneliti dan lain-lain. Saudaraku, husnudzon itu tidak berlaku di dalam ilmu hadis.
Ilmu hadis itu bicara statistik. Ada sanadnya kita terima, ada sanadnya tidak bisa kita terima. Kalau membahas hadis hanya cukup menggunakan husnudzon. Kalau membahas hadis hanya cukup berbaik sangka, maka akan banyak hadis palsu bertebaran di mana-mana. Kalau memang hanya cukup husnudzon, kenapa para ulama kok menciptakan disiplin ilmu dengan nama mustalahul hadis, ilmu hadis? Memang khusus untuk menjaga keaslian hadis itu soalnya. Jadi tidak bisa husnudzon dipasang dalam hadis itu. Jangankan kitab Durratun Nashrihin ya, di ilmu hadis itu banyak terkenal, memang sudah masyhur kitabnya Imam Zamakhsyari, itu ada hadis yang terindikasi palsu. Kitabnya Imam As-Suyuti itu ada yang terindikasi palsu. Karena apa? Hadis palsu itu sangat rumit, sangat sulit untuk diteliti begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan su'udzon dan husnudzon. Tapi kan ini kita mengajak kepada kebaikan. Kenapa kau tidak boleh mengajak kepada kebaikan? Harus menggunakan cara yang baik, tidak menggunakan hadis palsu. Kalau hanya dengan alasan mengajak pada kebaikan kemudian dibenarkan menggunakan hadis palsu, waduh, repot jadinya. Nanti akan banyak hadis palsu bertebaran. Orang akan seenaknya membuat hadis palsu dengan alasan mengajak pada kebaikan. Jadi jangan disebarkan hadis itu. Tarawihnya kita lanjutkan seperti biasa. Ini tidak ada hubungannya dengan fadilah tarawihnya. Tarawihnya terus saja. Itu kan memang sunnah, tidak ada kekhilafan kalau itu. Keistimewaannya ya banyak, tapi hadis palsunya kita buang. Hadis palsunya jangan kita sebarkan, jangan kita pakai begitu.